warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas proyek analisis regresi saya. Di sini saya menggunakan data tabel 1 National Football Liquid 1976 tim performance Houston sampai dengan New Orleans ada 20 data dengan variabel Y, X1, X2, X3, X4, dan X9. Yang mana datanya sebagai berikut. Yang pertama, di sini saya akan membahas tentang plot data dengan matriks plot plus interpretasinya. Plot data dengan matriks plot plus interpretasi, yang mana langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, kita pilih menu graf, kemudian kita pilih matriks plot. Tampilan minitabnya sebagai berikut. Pertama, kita pilih graf, selanjutnya kita pilih matriks plot. Langkah selanjutnya yaitu kita pilih matriks plot bagian simple, kemudian kita klik OK. Langkah selanjutnya yaitu kita isi graf variabel dengan Y, X1, X2, X3, X4, dan X9. Lalu kita klik OK. Sehingga berdasarkan olahan data tersebut pada minitab, maka diperoleh matriks plotnya sebagai berikut. Dari matriks plot tersebut, kita peroleh interpretasinya sebagai berikut. Barisan pertama kolom kedua memiliki titik pencarian berbentuk garis, terdapat hubungan linier antara Y dengan X1. Barisan pertama kolom ketiga memiliki titik pencarian berbentuk garis, terdapat hubungan linier antara Y dengan X2. Baris pertama kolom keempat tidak memiliki titik pencarian berbentuk garis. Barisan pertama kolom kelima memiliki titik pencarian berbentuk garis, terdapat hubungan linier antara Y dengan X4. Barisan pertama kolom keenam tidak memiliki titik pencarian berbentuk garis. Sehingga karena terdapat minimal satu variabel regresor yang berhubungan linier dengan Y, maka dapat kita simpulkan. Kesimpulan dari matriks tersebut adalah regresi linier dapat digunakan untuk menunjukkan hubungan antara Y dengan X1, X2, X3, X4, dan X9. Yang kedua yaitu kita menentukan A. Membentuk model regresi, B. R kuadrat, C. Uji signifikansi model plus interpretasi, D. Uji signifikansi koefisien regresi secara parsial plus interpretasi. Di sini kita akan membahas yang pertama dulu membentuk model regresi. Yang mana langkah-langkahnya sebagai berikut. Kita pilih menu Start, kita pilih Regression. Selanjutnya pada pilihan Regression, kita pilih Fit Regression Model. Langkah selanjutnya akan muncul tampilan berikut ini. Kita isikan variabel regression dengan Y dan variabel continuous prediction dengan X1, X2, X3, X4, dan X9. Kemudian kita klik OK. Didapat hasil olahan atau output pada minitab sebagai berikut. Regresi analisis Y versus X1, X2, X3, X4, dan X9 yaitu sebagai berikut. Model summary-nya kita peroleh sebagai berikut dan koefisiennya kita peroleh sebagai berikut. Selanjutnya diperoleh regression equation sebagai berikut. Sehingga diperoleh model regresi sebagai berikut, yaitu Y sama dengan 11,4 ditambah 0,00479 X1 ditambah 0,00407 X2 dikurang 0,395 X3 dikurang 0,0325 X4 dikurang 0,00262 X9. Yang kedua yaitu R kuadrat. Berdasarkan data olahan minitab, kita perhatikan bahwa konstanta 11,4. Hal ini berarti sama dengan D0-nya sama dengan 11,4. Perhatikan bahwa RSI-nya 59,96%.
Dalam hal ini berarti R kuadratnya sama dengan 59,96%. Sehingga kita dapat menarik kesimpulan sebesar 59,96% dari seluruh variansi total Y diterangkan oleh X1, X2, X3, X4, dan X9, dan masih ada sebesar 40,04% lagi variansi Y yang tidak dapat diterangkan oleh model yang digunakan. Bagian sisanya yang 40,04% ini mungkin disebabkan oleh faktor lain yang diperhitungkan dalam model. Yang ketiga yaitu uji signifikasi model plus interpretasinya. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel regresor secara bersama-sama mempengaruhi model regresi atau tidak. Uji kelayakan model keseluruhan dari koefisien regresi untuk mengetahui apakah X1, X2 sampai dengan XK secara bersama-sama mempengaruhi Y. Berdasarkan hasil olahan atau output pada Minitab sebagai berikut. Regresi analisis Y versus X1, X2, X3, X4, dan X9 sebagai berikut. Yang mana diperoleh nilai P value-nya sama dengan 0,015 yang berarti terjemah H1, di mana beta I tidak sama dengan 0. Untuk paling kurang 1I sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 9. Interpretasi. Yang pertama, X1, X2, X3, X4, dan X9 secara bersama-sama mempengaruhi Y. Yang kedua, terdapat suatu hubungan linear antara respon Y dengan sebarang variabel regression X1, X2, X3, X4, dan X9. Yang ketiga, model layak digunakan. Dalam hal ini berarti minimal ada satu beta I tidak sama dengan 0, di mana I-nya 1, 2, 3, 4, dan 9. Kita perhatikan sebagai berikut, sehingga diperoleh hasil seperti berikut ini. Itu uji asumsi klasik plus interpretasi. Yang pertama, saya akan membahas kelinearan. Yang kedua, E epsilon I sama dengan 0. Yang ketiga, kesamaan variansi. Yang keempat, kenormalan galat. Yang kelima, sampel acak. Yang keenam, galat tidak berkolerasi. Untuk menguji asumsi klasik, diperlukan olahan data. Berikut pengolahan data pada Minitab. Yang pertama, kita pilih menu start. Selanjutnya, kita pilih regression. Pada menu regression, kita pilih fit regression model. Selanjutnya, pada respon kita isi variabel Y. Sedangkan pada continue predictor, kita isikan variabel X1, X2, X3, X4, dan X9. Kemudian kita pilih graph. Langkah selanjutnya yaitu kita klik 4 in 1. Lalu kita klik OK. Dengan mengikuti langkah tersebut, maka diperoleh hasil olahan datanya sebagai berikut. Selanjutnya kita pilih strong, lalu pilih residual. Sebagai berikut. Pilih Durbin-Watson statistik. Lalu sehingga muncul residual resi pada worksheet Minitab seperti berikut ini. Selanjutnya akan keluar hasil output Minitab sebagai berikut. Regresi analisis Y versus X1, X2, X3, X4, dan X9 sebagai berikut. Model sumbernya sebagai berikut. Koefisiennya sebagai berikut. Dan regression equation-nya sebagai berikut.
sehingga diperoleh Durbin Watsonnya 2,00137. Yang pertama, keliniran. Perhatikan plot residual, plot Fourier versus Pitt. Seperti berikut ini gambar grafiknya. Kemudian dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya sisaan terlihat tersebar secara acak dan tidak memiliki pola khusus. Maka model dapat dikatakan linear. Hal ini berarti asumsi keliniran terpenuhi. Yang kedua yaitu epsilon I sama dengan 0. Ambil resi pada hasil tabel sebelumnya. Seperti berikut ini. Kemudian dapat ditarik kesimpulan dalam hal ini akan dilihat apakah sigma EI-nya sama dengan 0. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh sigma EI-nya sama dengan min 0,0000. Hal ini berarti asumsi epsilon I sama dengan 0 terpenuhi. Yang ketiga, kesamaan variansi, yaitu kita perhatikan residual plot Fourier versus Pitt. Seperti berikut ini. Sehingga kita peroleh interpretasinya, sisaan terlihat tersebar acak dan tidak memiliki pola khusus. Maka model dapat dikatakan linear. Hal ini berarti asumsi variansi terpenuhi. Yang keempat, kenormalan Galat. Langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Kita pilih menu start, kita pilih basic statistik, kemudian kita pilih normality text. Selanjutnya akan muncul tampilan sebagai berikut. Kita isikan pada kolom variabel dengan resi. Statistik ujinya adalah uji Anderson-Darling dengan rumusnya sebagai berikut. H0 adalah Galat berdistribusi normal. Sehingga kita peroleh sebagai berikut ini. Dari grafik tersebut dapat kita tarik kesimpulan, yaitu dalam hal ini alfanya sama dengan 0,05. Hasil uji diperoleh p-value-nya 0,344. Karena P besar dari 0,05, maka terima H0. Hal ini berarti Galat berdistribusi normal terpenuhi. Sampel acak. Menurut Sembiring, tidak ada cara memeriksa apakah terok yang diambil acak atau bukan. Hanya pelakunya yang mengambil terok tersebut yang tahu tentang hal itu. Kalau terok tidak diambil secara acak, maka nasi sudah menjadi bubur. Tidak ada usaha apapun yang dapat dilakukan untuk menjadikannya acak. Yang keenam, Galat tidak berkolerasi. Rentang nilai statistik de Durbin-Watson menurut Sembiring tahun 1995, halaman 289 adalah D besar dari 0 dan D kecil dari 0. A. Jika nilai D dekat ke 0, maka diindikasikan adalah autokolerasi positif. B. Jika nilai D statistik dekat ke 2, maka diindikasikan tidak ada autokolerasi. C. Jika nilai D statistik dekat ke 4, maka diindikasikan ada autokolerasi negatif. Hasil output Minitab diperoleh Durbin-Watson statistiknya yaitu 2,00137. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan karena D statistik dekat kedua, hal ini berarti asumsi Galat tidak berkolerasi terpenuhi. Yang keempat yaitu apakah transformasi diperlukan dalam data ini? Dalam data ini tidak diperlukan transportasi. Karena semua asumsi uji klasik sebelumnya sudah terpenuhi. Yaitu keliniran terpenuhi, epsilon I sama dengan 0 terpenuhi, kesamaan variansi terpenuhi, Galat berdistribusi normal terpenuhi, dan Galat tidak berkolerasi terpenuhi. Yang kelima yaitu pembentukan model terbaik. Yang pertama menggunakan metode seleksi maju mundur atau forward selection.
Yang kedua, menggunakan metode selection mundur atau backward elimination. Yang ketiga, metode penyisian atau stepwise. Metode seleksi maju atau forward selection. Langkah-langkahnya yaitu kita pilih start, kita pilih regression. Pada bagian regression, kita pilih fit regression model. Akan muncul tampilan seperti berikut ini. Kita isikan variabel Y pada responses dan variabel X1, X2, X3, X4, dan X9 pada continue predictor. Selanjutnya, kita pilih stepwise. Pada bagian stepwise tersebut, kita pilih metode forward selection sebagai berikut ini. Selanjutnya, kita isi alpha to enter-nya, sehingga diperoleh hasil output Minitab sebagai berikut. Regresi analisis Y versus X1, X2, X3, X4, dan X9 berdasarkan metode forward selection dengan alfanya 0,25 adalah sebagai berikut. Analisis variansinya. Diperoleh model summary-nya, koefisien, dan regression equation. Yang mana fit and diagnostics for usually observasinya sebagai berikut, sehingga diperoleh model regresi sebagai berikut. Y sama dengan min 02,60 ditambah 0,00434 X1 ditambah 0,00382 X2 dikurang 0,00348 X9. Metode seleksi mundur atau backward elimination. Pada Minitab dengan langkah yang sama dengan metode forward selection, hanya mengganti metodenya menjadi backward eliminasi dan isi alpha to enter. Sehingga diperoleh nilainya sebagai berikut, yaitu backward eliminasi of term dengan alfanya 0,1. Diperoleh analisis of variansinya sebagai berikut. Sehingga diperoleh model summary-nya sebagai berikut, koefisiennya sebagai berikut, dan regression equation-nya sebagai berikut. Fit and diagnosis for usually observasinya sebagai berikut. Sehingga dapat kita simpulkan model regresi dari metode ini adalah sebagai berikut. Y sama dengan min 0,260 ditambah 0,00434 X1 ditambah 0,00382 X2 dikurang 0,00348 X9. Langkah selanjutnya yaitu metode penyisihan atau stepwise. Pada Minitab dengan langkah yang sama dengan metode forward selection, hanya mengganti metodenya menjadi backward eliminasi dan isi alpha to enter. Sehingga kita peroleh stepwise selection of terms dengan alpha to enter-nya 0,15 dan alpha to remove-nya 0,15. Kita peroleh analisis of variansinya sebagai berikut. Model summary-nya sebagai berikut, koefisiennya sebagai berikut, dan regression equation-nya sebagai berikut. Kita peroleh fit and diagnosis for usually observasi sebagai berikut. Sehingga diperoleh model regresinya sebagai berikut. Y sama dengan min 2,60 ditambah 0,00434 X1 ditambah 0,00382 X2 dikurang 0,00348 X9. Yang keempat yaitu metode kombinasi yang mungkin. Langkah-langkahnya yaitu dengan cara meregresikan variabel Y dengan satu variabel bebas X, kemudian dengan dua variabel bebas X, kemudian dengan tiga variabel bebas X, kemudian dengan 4 variabel bebas X, sampai dengan 5 variabel bebas X. Sehingga diperoleh sebagai berikut. Ini meregresikan Y dengan satu variabel X. Yang ini meregresikan Y dengan dua variabel bebas X. Dan yang
ini meregresikan Y dengan 3 variabel bebas X. Ini yaitu meregresikan variabel Y dengan 4 variabel bebas X dan meregresikan Y dengan 5 variabel bebas X. Sehingga tersedia 5 regresor, maka 2 pangkat 5 dikurang 1 sama dengan 31 data yang harus kita periksa. Berdasarkan tabel metode kombinasi di atas, dari setiap kelompok diambil wakilannya yang terbaik. Pada kelompok A yang memiliki R kuadrat terbesar dan S kuadrat terkecil dipilih kelompoknya A2 yang memiliki variabel X2 dengan persamaan regresi Y sama dengan 1,41 ditambah 0,00300 X2. Dari kelompok B yang memiliki R kuadrat terbesar dan S kuadrat terkecil dipilih kelompoknya B1 yang memiliki variabel X1 dan X2 dengan persamaan regresi min 8,02 ditambah 0,00397 X1 ditambah 0,00337 X2. Karena B1 sudah selaras dengan A2, maka B1 sudah mewakili kelompok B. Dari kelompok C yang memiliki R kuadrat terbesar dan S kuadrat terkecil dipilih kelompoknya C3 yang memiliki variabel X1, X2, dan X9. Dengan persamaan regresinya Y sama dengan min 2,60 ditambah 0,00434 X1 ditambah 0,00382 X2 dikurang 0,00348 X9. Karena pada C3 sudah selaras dengan A2 dan B1, maka C3 sudah mewakili kelompok C. Dari kelompok D yang memiliki R kuadrat terbesar dan S kuadrat terkecil dipilih kelompoknya D2 yang memiliki variabel X1, X2, X3, dan X9. Dengan persamaan regresi Y-nya sama dengan 7,64 ditambah 0,00476 X1 ditambah 0,00384 X2 dikurang 0,326 X3 dikurang 0,00278 X9. Karena pada D2 sudah selaras dengan A2, B1, dan C3, maka D2 sudah mewakili kelompok D. Dari kelompok E hanya ada satu calon, yaitu E1, yaitu semua poba bebas masuk dalam model, yaitu variabelnya X1, X2, X3, X4, dan X9 dengan persamaan regresinya Y sama dengan 11,4 ditambah 0,00479 X1 ditambah 0,00407 X2 dikurang 0,395 X3 dikurang 0,0325 X4 dikurang 0,00262 X9 dan pada S1 juga sudah selaras dengan A2, B1, C3, dan D2. Maka kita peroleh tabel persamaan terbaiknya. Yang mana A2 persamaan regresinya sebagai berikut, R kuadratnya sebagai berikut, S kuadratnya sebagai berikut, dan PIV-nya sebagai berikut. B1, C3, D2, dan S1. Maka dapat disimpulkan di sini model terbaik yang kita pilih menggunakan metode semua kombinasi yang mungkin yaitu D2 karena memiliki R kuadrat terbesar dan S kuadrat terkecil dengan fit yang kecil. Model yang terbaik seringkali tidak ada, namun ada beberapa model yang baik. Suatu model mungkin baik untuk suatu tujuan, namun model lain lebih baik. Mungkin lebih baik untuk tujuan yang lain. Berdasarkan acuan, didapat model terbaik yang direkomendasikan pada metode ini adalah D2 yang memiliki F kuadrat sebesar 59,15% dan S kuadrat sebesar 4,982 dengan persamaan regresinya yaitu Y sama dengan 7,64 ditambah 0,00476 X1 ditambah 0,00384 X2 dikurang 0,326 X3 dikurang 0,00278 X9, di mana variabel Y dipengaruhi oleh variabel X1, X2, X3, dan X9.
model terbaik. Tujuannya yaitu prediksi dan tujuan pengendalian memperoleh bentuk model yang sama. Untuk membentuk model terbaik, direkomendasikan metode kombinasi yang mungkin. Kenapa? Karena pada metode forward selection, backward eliminasi, dan stepwise hasilnya sama. Karena tidak diperlukannya transformasi, sehingga saat pembentukan model terbaik tetap menggunakan data semula. Model terbaiknya berbentuk Y sama dengan 7,64 ditambah 0,00476 X1 ditambah 0,00384 X2 dikurang 0,326 X3 dikurang 0,00278 X9, di mana variabel Y dipengaruhi oleh variabel X1, X2, X3, dan X9. Yaitu dengan menggunakan metode kombinasi yang mungkin. Yang keenam yaitu kesimpulan. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan, matriks plot yaitu regresi linear dapat digunakan untuk menunjukkan hubungan antara Y dengan X1, X2, X3, X4, dan X9. Sedangkan R kuadrat sama dengan 59,96%, sebesar 59,96% dari seluruh variansi total Y diterangkan oleh X1, X2, X3, X4, dan X9, dan masih ada sebesar 40,04% lagi variansi Y yang tidak dapat diterangkan oleh model yang digunakan. Bagian sisanya yang 40,04% ini mungkin disebabkan oleh faktor lain yang gagal diperhitungkan dalam model. Yang ketiga yaitu uji signifikansi model. X1, X2, X3, X4, dan X9 secara bersama-sama mempengaruhi Y. Terdapat suatu hubungan linear antara respon Y dengan sebarang variabel regressor X1, X2, X3, X4, dan X9. Model layak digunakan. Selanjutnya yaitu uji parsial koefisien regresi. Yang mana, jadi X1 dan X2 mempunyai kontribusi terhadap Y apabila X3, X4, dan X9 juga ada pada model yang berarti koefisien regresi beta 1 dan beta 2 signifikan dengan taraf kesalahan 5%. Selanjutnya, uji asumsi klasik. Keliniran terpenuhi. E epsilon I sama dengan 0 terpenuhi. Kesamaan variansi yaitu terpenuhi. Galat berdistribusi normal terpenuhi. Galat tidak berkolerasi juga terpenuhi. Selanjutnya itu transformasi. Dalam data ini tidak diperlukan transformasi karena uji asumsi klasik sudah terpenuhi semuanya. Yang terakhir yaitu model terbaik. Metode yang digunakan yaitu metode yang direkomendasikan dalam model terbaik ini yaitu metode semua kombinasi yang mungkin. Yang mana kita peroleh model regresinya sebagai berikut. Y sama dengan 7,64 ditambah 0,00476 X1 ditambah 0,00384 X2 dikurang 0,326 X3 dikurang 0,00278 X9, di mana variabel Y dipengaruhi oleh variabel X1, X2, X3, dan X9. Baiklah, sekian penyampaian dari tugas proyek analisis regresi saya ini. Saya ucapkan terima kasih.